Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat datang dan selamat ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memulihkan dan melawat kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Bila hanya kuasa-Mu ya Roh Kudus yang bekerja, yang berkarya bahkan bertakhta. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat bagi nama-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami boleh bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah layakkan kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bersubat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang
kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh
kuasa darah-Mu. Syukur Buat bagimu kuasa Tuhan. yang mengalir dari Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau memulihkan setiap kami, Engkau menjamah setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang suci. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya. Innala balabara basyana ya ralama ya rabararabayasi. Kau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Buat darah-Mu yang Allah yang maha besar. darah yang maha Hikala bayarana mayarana mayarana baba darah yang baba kudus. baba. Terima kasih untuk jamahan-Mu Cacat Tuhan. celah. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Darah dan domba. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi hari ini. Biarlah hati kami boleh haus dan lapar akan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan kerinduan kami. Hanya Engkaulah Yesus Tuhan kami. Hidalah bayarala bayala bayase. Halam bayarala bayarala bayase. Hidalah bayala bayarala bayase. Kudus Engkau Tuhan. Kudus Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Segala pujian bagi nama-Mu, segala pengagungan hanya bagi Yesus Tuhan, Yesus Raja. Segala pujian hormat bagi nama-Mu, segala pujian hormat bagi nama-Mu. Hanya Engkaulah Yesus, oleh kuasa darah-Mu kami boleh dipulihkan, oleh kuasa darah-Mu kami boleh mengalami kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karya terbesar dalam hidup kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
sore kemenangan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau memuliakan nama biar roh kami menyala-nyala di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom, boleh lambaikan tangan kita. Shalom. Bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Mari kita bertepuk tangan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Mari angkat tangan kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Mari angkat tangan kita. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah tinggalkan diriku, amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan nama Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sorakan haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan duduk. Pagi hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah kita lebih dalam lagi untuk boleh menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, Amin. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Haleluya. Engkau Tuhan.
segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Lebih dalam lagi Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala keagungan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Ku mau lebih dalam lagi, ku mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Yesus. Inalama ya ranama Yesus, inalama ya se. Ku mau lebih dalam, ku mau lebih dalam masuk hadirat-Mu, berjumpa dengan-Mu. Inilah kerinduanku, inilah kerinduanku. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu, ya Roh Kudus. Lawat setiap kami, jamah setiap kami. Inalama yase, inalama yasu. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Bapa, Engkau yang kudus, Engkau yang kudus hadir di sini. Lawat setiap kami, jamah setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Engkau yang layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya. Surga terbuka. Oh, kemuliaan Tuhan turun di tengah. Terima kasih Oh, Tuhan. Rabasika, malaikat Ku surga. tinggikan. Kami serahkan pada Bapak Romo. Kau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat pujian suara kita. Kita menyembah kepada Tuhan, Allah yang besar. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau ya Allah. Kami menyembah Engkau. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Kami menyembah. Haleluya. Kami berikan pujian sembah
akan kutinggikan Engkau Tuhan. Kami menyembah Dengan segenap hati kita. bersama malaikat surgawi. Oh, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Oh, haleluya. Engkau Oh, Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau lebih besar dari segala. segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, di hari-hari ini Kau mau tinggikan Engkau Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Kami akan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-kebenaran Ya Bapak. yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Allah, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga penyembahan kami boleh berkenan kepadamu. Engkau Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. Haleluya. haleluya, haleluya. Ya Bapak. Ya Bapa, Shikala bala bala bala. haleluya. Shikala bala bala bala. Sembah Tuhan, Hinala bala bala. Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Narabashik. Haleluya, haleluya, Hinala bala bala. haleluya, Bakarabashik. haleluya, Hinala bala bala. haleluya, Yara bara. haleluya. Ku tinggikan Engkau In Jesus' Tuhan, name. In Jesus' melebihi Holy Spirit. Holy Spirit. segalanya, Jesus. Shikala bala. lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Touch. lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, Terima kasih. dan kebenaran selamanya. Inilah pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Allah yang memperhatikan umatnya, yang terus menyertai dan mengasihi kami, dan terus membentuk kami dari hari ke sehari melalui proses-proses kehidupan, sehingga kami siap untuk dipersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah hari bahagia itu yang tentu akan tiba-tiba sesuai dengan firman-Mu, tetapi kami semua sudah siap. Semua dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Kami sudah mengekspresikan pengampunan Tuhan dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kami mengekspresikan kasih karunia Tuhan dengan kami berbuat baik selama masih ada kesempatan
dan ada kemampuan dan kemauan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Biarlah pagi ini Tuhan ingatkan kami kembali akan panggilan Tuhan atas hidup kami dan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar di tengah-tengah keadaan dunia ini, kami gerejamu semakin membangun diri, membangun kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Sementara di luar sana, yang jahat terus bertambah jahat dengan tipu dayanya. Yang cemar bertambah dengan kecemarannya. Tetapi kami adalah orang-orang yang benar dan menguduskan diri kami. Semakin hidup dalam kesalehan dan pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar menjadi kekuatan baru bagi kami. Anak-Mu yang sangat terbatas, biarlah otoritas dan kuasa-Mu, Bapa di surga, turun atas anak-Mu ini untuk mampu menyampaikan isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Berikan kemampuan kepada anak-Mu ini untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Dan sungguh-sungguh mohon, berikan kepada kami semua untuk kami bisa mempercayai setiap firman Tuhan, mengerti setiap firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hati kami seperti tanah yang baik, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Membangun keluar. Apa kabar? Dan biarlah ini bukan hanya slogan, bukan hanya cara untuk mengingat-ingat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi ini menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara, hari ini tetap pada catur bulan yang terakhir, kita akan tetap berbicara mengenai membangun keluar. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita, gereja Tuhan, bisa muncul dan terbit sebagaimana fungsinya sebagai garam dan terang dunia. Orang bisa memperhatikan, melihat bahwa kehidupan kekristenan kita, kehidupan gereja ini seperti terang di tengah-tengah kegelapan. Kalau toh bukan seperti matahari, tapi paling tidak ada terang cahaya yang menuntun orang-orang dalam kegelapan kepada terang yang ajaib yang dari Tuhan. Yang sama-sama akan menerima keselamatan dari Tuhan. Yang juga sama-sama akan menerima kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun keluar, maka membangun ke dalamnya harus sudah selesai. Membangun ke atasnya juga harus sudah dibangun dengan sebaik-baiknya. Sebab jika membangun keluar tidak disertai dengan membangun ke atas dan membangun ke dalam dengan baik, ini akan menjadi problem yang sangat serius. Sehingga pelayanan-pelayanan keluar bukan mengemban misi dari Tuhan, bukan mengemban amanat agung yang dari Tuhan, tapi hanya akan menjadi talkshow di luar sana. Akan semacam tampilan dan pertunjukan-pertunjukan kebaikan saja. Yang pada akhirnya jika tidak memenuhi harapan yang dia dapat, maka dia akan kecewa dan tidak lagi melakukan hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Ini panggilan Tuhan untuk gerejanya. Kalau mungkin lebih sederhana lagi, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kapan mimbar ini dibuat. Apakah Bapak Ibu masih ingat siapa yang buat ini? Ada yang ingat atau beli?
Pak Sani ya. Bapak Ibu Saudara, ketika ada mimbar seperti ini yang bagus seperti ini, apa kira-kira yang dipikirkan oleh pembuat mimbar ini? Untuk apa mimbar ini? Saya bisa membayangkan apa yang dipikirkan oleh seorang pembuat mimbar ini adalah ini mimbar ini nanti akan ditaruh di gereja, di podium, dan dipakai untuk menyampaikan kabar baik firman Tuhan. Saya hanya mengira-ira kira-kira. Seorang pembuat mimbar ini tidak akan pernah berpikir atau berharap mimbar ini nanti setelah saya buat dengan baik akan ditaruh di pinggir jalan untuk jualan mie, pangsit, bakso. Tidak begitu. Tetapi ada tujuan untuk membuat ini. Tetapi di tengah jalan ketika sesuatu terjadi, ini hanya berandai-andai. Apakah bisa kira-kira mimbar ini karena barangkali ada di sini kemudian penuh sesak, ini ditaruh kain-kain di sini, apa bisa? Bisa kira-kira? Bisa, tapi hanya tidak pada tempatnya. Kemudian, apakah ini bisa untuk naruh makanan nasi-nasi di sini? Bisa, tetapi bukan pada tempatnya. Atau barangkali Bapak Ibu pas lewat sini tanpa tahu kemudian kesandung ini, kemudian muarah. Kemudian di sini ditaruh, karena muarahnya ditaruh barang-barang yang kotor di sini. Bisa? Bisa, tetapi memang tidak pada tempatnya. Kalau kita memperhatikan seperti apa yang ketika kita ada di Kota Batu, ketika kita ada di sebuah komunitas GSCA Maranatha Family Batu, atau kita menjadi orang Kristen, apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sesuai dengan harapan Sang Pencipta kita? Seperti mimbar ini dipakai untuk khotbah. Mimbar ini dipakai untuk naruh Alkitab. Mimbar ini dipakai untuk menyampaikan kabar-kabar baik. Atau mimbar ini dipakai untuk tempat piring kotor, baju kotor, atau bahkan kotoran lain ditaruh di sini. Ada panggilan Tuhan yang jelas dalam kehidupan kita. Mari kita akan coba lihat panggilan Tuhan secara sederhana. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita akan baca sama-sama. 3, 4. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika saya membaca ayat ini, bahwa kita ini, saya ini, Bapak, Ibu, dan Saudara adalah buatan Allah. Tidak ada yang amin, tidak apa-apa. Karena ini kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada tujuan yang jelas untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bahkan sebelum kita lahir. Sebelum bumi ini diciptakan. Sebelum bumi ini ada. Allah sudah memikirkan nanti akan ada manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan aku. Dan akan melakukan pekerjaan baik. Tetapi pertanyaannya, apakah semua manusia yang dibuat oleh Allah ini dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik? Apakah masih ada yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor? Pekerjaan-pekerjaan yang najis? Kalau itu masih ada, belum berada dalam rancangan dan keinginan Tuhan Sang Pencipta untuk kita, untuk saya dan gerejanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau melakukan perbuatan baik, membangun keluar,
Memang salah satu dari membangun keluarga adalah kita menyatakan perbuatan-perbuatan baik supaya orang bisa memperhatikan kebaikan-kebaikan bahwa orang Kristen ini loh baik. Sampai beberapa waktu ini nama orang Kristen masih menggema bahwa orang Kristen itu baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Makanya beberapa banyak kepercayaan-kepercayaan, khususnya berkaitan dengan finansial, itu dipegang, diberikan oleh orang-orang Kristen. Tetapi seiring waktu, jika memang orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak bisa dipercaya pekerjaan-pekerjaan baik, maka nama itu akan sedikit demi sedikit akan luntur. Gambar Allah dalam kehidupan kita yang untuk menyatakan pekerjaan baik, gambarnya itu menjadi rusak, menjadi gambar iblis yang hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Ini panggilan Tuhan. Ini adalah rancangan Tuhan ketika saya ada. Ketika Bapak Ibu ada, oleh Tuhan sudah dirancang bahwa saya dan Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Mari kita mulai mengevaluasi diri. Apakah yang kita lakukan selama ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik? Jika iya, lanjutkan dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik lagi. Jika masih belum, ya kadang-kadang baik Pak, kadang-kadang juga enggak baik. Kita mau perbaiki diri. Supaya Tuhan berkenan melihat dan bangga atas ciptaannya. Ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita juga. Kita akan lihat Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 16. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu untuk siapa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kehidupan orang Kristen yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, ini seperti terang yang bercahaya di depan semua orang. Tetapi tujuannya bukan perbuatan baik ini, bukan supaya untuk dilihat orang, dinilai oleh orang, mendapat kasih jempol oleh orang. Tetapi pada bagian yang terakhir, supaya ketika kita melakukan perbuatan baik, satu hal yang kita rindukan, satu hanya tujuan kita, supaya mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Kalau perbuatan baik kita masih kita berharap kita dipuji, kita mengharapkan balasan, masih perlu dirubah sedikit cara pandang kita. Sehingga ketika orang salah dalam menafsirkan ini, ketika berbuat baik dan tidak mendapatkan imbalan atau balasan yang baik, menjadi kecewa. Bahkan bisa marah-marah. Pernah suatu kali, ada rombongan yang mau mengadakan kegiatan bakti sosial. Mereka bersukacita, berangkat itu bersukacita sambil menyanyi-menyanyi. Saya diceritakan begitu, berangkat sambil menyanyi. Mereka menyanyi kerja buat Tuhan selalu manisi, walau pikul salib selalu manisi. Mereka menyanyi dengan sukacita. Kemudian mereka juga berbagi dengan sukacita. Tetapi ada satu bagian, ketika mereka habis selesai semua melakukan kebaikan-kebaikan. Pada saat sesi foto, ada satu orang yang sedang di kamar mandi. Dan ketika foto, ketinggalan. Ketika dia kembali, dia tahu sefoto-foto wajahnya berubah. Dari wajah malaikat
menjadi wajah iblis. Dia marah-marah. Kenapa saya ditinggal foto? Bukankah saya sponsor terbesar di acara ini? Dia marah-marah. Akhirnya semua berubah. Ketika pulang, mereka diem-dieman. Yang tadi berangkat dengan sukacita, mereka berbagi kasih dengan sukacita. Tetapi karena salah persepsi, mereka salah menggunakannya supaya mereka berbuat baik dan dapat pujian. Ketika itu tidak didapat, maka menjadi marah. Karena kemuliaan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Ini ada sebuah risiko. Ketika kita membangun keluar, kita belum siap dengan diri sendiri. Ketika tidak ada orang yang mengucapkan terima kasih buat kebaikanmu Bapak, kita menjadi marah. Dan Bapak Ibu perlu perhatikan, tidak semua kebaikan kita akan disambut baik oleh orang. Kadang bisa disalahartikan. Tidak semua kebaikan-kebaikan kita akan mendapatkan balasan juga pada saat itu juga. Aku sudah melakukan hal yang baik, tetapi kamu tidak pernah balas sama sekali kepadaku. Kenapa itu terjadi? Dia menjadi kecewa, dia menjadi marah, karena fokusnya bukan memuliakan Bapa di surga, tapi fokusnya untuk diri sendiri. Mari kita bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan baik. Di mana Tuhan akan menolong kita. Perbuatan baik ini akan membawa terang itu akan semakin bercahaya. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi seorang wanita dari Kalkuta yang menerima Nobel dari dunia ini karena kebaikan-kebaikannya. Dia keluar dari zona nyamannya. Dia melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang di Afrika. Yang orang lain tidak mau memeluk, dia mau peluk dia dengan kasih yang dari Tuhan. Pada awalnya tidak semua orang menerima keputusannya untuk menjadi seorang yang baik. Tapi pada akhirnya dia dikenal sampai hari ini sebagai Bunda Teresia. Yang melakukan kebaikan-kebaikan tanpa pamrih. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dapat Nobel itu hanya tambahan saja. Kalau Bapak Ibu dipuji orang, perhatikan, itu hanya tambahan saja. Kalau itu enggak ditambahkan juga enggak apa-apa. Tapi satu hal, biar Tuhan tersenyum atas kehidupan kita. Kebaikan kita, satu hal, untuk memuliakan Bapa yang di surga. Kemudian yang kedua, perbuatan baik ini juga akan mengarah kepada sebuah kehidupan yang kekal. Injil Matius 19 ayat yang ke-16. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ada kaitannya antara perbuatan baik, sekalipun perbuatan baik ini bukan ditimbang nantinya baik dan jahat. Kalau lebih besar, lebih berat baiknya nanti masuk surga, kalau lebih berat jahatnya masuk neraka, bukan begitu. Ataupun kita berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, bukan begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbuat baik, ada bagian-bagian yang membawa kita kepada kekekalan. Kebaikan yang kita perbuat ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya kepadanya, kita bertobat, kita tinggalkan segala dosa, kita hidup dalam kebenarannya. Kemudian kita sebagai rasa syukur dan terima kasih,
kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana Yesus lakukan, maka itu adalah menandai bahwa untuk beroleh hidup yang kekal. Karena perbuatan ini akan menyertai kita. Akan perbuatan-perbuatan orang benar ini akan menyertai sampai kepada kekekalan. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, pasal yang 14 ayat 13. Kitab Wahyu ini. Dan aku mendengar suara dari surga. Ini sekali lagi ini bukan berkhotbah untuk kedukaan atau kematian. Tapi pada bagian terakhir kita akan lihat. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka. Kemudian berikutnya, karena segala perbuatan mereka, ini jelas bukan perbuatan yang jahat. Perbuatan yang baik menyertai mereka. Karena orang-orang yang jahat jelas tidak akan ada di surga. Yang ada di surga adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ada juga orang yang percaya Yesus tapi tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tidak bertobat, yang mencuri tetap mencuri, yang berzina tetap berzina, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran moral tetap melakukannya. Tentu ini adalah pengikut-pengikut Yesus yang palsu. Pengikut-pengikut Yesus yang asli, yang murni adalah mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan baik ini akan menyertai mereka yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sama seperti apa yang disampaikan oleh pemuda tadi. Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kita tahu, perbuatan baik yang didasarkan atas iman kepada Tuhan. Bukan perbuatan baik yang didasarkan atas keinginan untuk dapat acungan jempol. Atau perbuatan baik untuk dapat piagam. Perbuatan baik untuk dipuji. Ataupun perbuatan baik untuk naik jabatan. Bukan. Tapi perbuatan baik karena anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Sehingga kita terus berbuat baik. Sekalipun ketika kita berbuat baik, tidak semua memiliki respon yang baik. Tapi tetap lakukanlah yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tolong kita. Dan berikutnya kita akan melihat setiap perbuatan baik kita itu tidak lepas dari pandangan Tuhan. Kalau Bapak Ibu berbuat baik, sekali lagi, itu tidak lepas dari pandangan Tuhan. Sehingga ketika Bapak Ibu berbuat baik, tidak perlu atau barangkali tidak perlu diupload untuk menyatakan bahwa saya berbuat baik. Karena Tuhan sudah tahu, amin. Kalau kita berbuat baik kemudian ingin orang lain tahu, itu sebenarnya kita sudah dapat upahnya dari pujian orang lain tadi. Tapi ketika orang lain tidak memuji kita dan kita fokus kepada Tuhan, maka pujian itu datang dari Tuhan di tempat yang tersembunyi. Dia akan memperhitungkan semuanya satu persatu dengan baik. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Semua diperhatikan oleh Tuhan. Sekecil apapun perbuatan baik kita. Barangkali ketika Bapak Ibu ada di gereja, lihat bungkus permen atau apa kotor, diambil, ditaruh di tas dulu, kemudian ditaruh rumah sampah. Itu perbuatan baik bukan? Itu diperhatikan oleh Tuhan. Sekalipun saya tidak lihat, atau pengurus gereja tidak lihat, atau kamera CCTV tidak bisa memperhatikannya, tapi Tuhan pasti akan memperhatikannya. Amin Bapak Ibu. Perbuatan baik sekecil apapun, Tuhan akan perhatikan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil,
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan yang baik dan setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau kita melihat ayat-ayat ini sebenarnya sebelumnya perbuatan apa yang mereka lakukan. Ini adalah sebuah penghakiman di akhir zaman ketika Tuhan sedang memisahkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Bukan berarti kita ini kambing dan domba ya. Tetapi paling tidak gambaran di sebelah kanan itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Sampai mereka tidak sadar, tidak tahu kapan dia berbuat baiknya. Tapi Tuhan ingatkan, saat engkau melakukannya kepada orang-orang yang kecil ini. Apa yang kau lakukan kepada orang-orang yang hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Kata Tuhan begitu. Kemudian dia berkata lagi, kapan Tuhan aku melakukan yang baik? Tuhan berkata, ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku tidak punya rumah, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku sendiri, engkau mendatangi aku. Kepada siapa itu? Kepada yang kecil yang kita lakukan. Mungkin tidak dianggap, tidak dilihat oleh orang. Tapi hanya terkadang dalam kemanusiaannya itu ingin berbuat baik kepada orang-orang besar dengan harapan dapat imbalan. Tetapi imbalannya ya apa yang sudah diberikan mereka kepada kita. Tapi jika kita melakukan kepada orang yang kecil, yang tidak mungkin mereka membalas kepada kita. Yang tidak mungkin mereka berbuat baik kembali kepada kita. Karena situasi dan kondisi. Maka Allah memperhatikan itu. Dan Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Jangan hanya mau perkara-perkara yang besar dulu. Sebelum melakukan tanggung jawab yang kecil-kecil. Yang mungkin tidak dilihat, tidak diperhatikan. Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Dia akan terus membekali kita. Akan diperhatikan oleh Allah. Ada satu bagian ayat yang ketinggalan, 1 Petrus 2 ayat 12, di mana fokus kepada perbuatan baik kita, supaya Bapa kita dimuliakan. 1 Petrus 2 ayat 12. Ini pesan Tuhan di situasi yang akhir ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Artinya kita berada di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi kan. Kita di Indonesia, orang Yahudi ya ada di Israel sana. Beberapa tersebar di daerah-daerah lain, di bangsa-bangsa lain. Supaya apabila mereka memfitnah kamu, karena dunia ini sudah tidak baik-baik saja. Gadak fitnahan ini akan datang silih berganti. Tampaknya benar, tetapi itu sebuah fitnahan. Apalagi di dunia digital sekarang ini. Saya khotbah di sini ngomong nanti dimasukkan AI, saya ngomong yang jelek-jelek juga bisa. Ini buktinya Pak Elia ngomong yang jelek-jelek. Padahal itu adalah bikinan AI. Bapak Ibu Saudara, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka memfitnah dengan segala cara. Memfitnah dengan segala tipu daya dan di-branding dengan semedianya rupa. Sebuah pernyataan kesalahan yang terus diulang-ulang berkali-kali. Diulang terus di segala situasi, kesempatan, itu akan lama-lama akan menjadi sebuah pembenaran. Apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, maka dapat melihatnya
dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Orang-orang yang sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja, yang suka memfitnah, tidak melakukan perbuatan baik, bahkan mengatakan orang yang baik itu sebagai orang durjana. Biarlah kita tetap melakukan hal yang baik, supaya mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dan memuliakan Allah pada hari Tuhan melawat mereka. Sebab jika Tuhan tidak melawat mereka, hati mereka tetap keras, hati mereka tetap buruk, hati mereka tetap dipenuhi dengan kebencian, hati mereka dipenuhi dengan segala yang kotor. Tetapi ketika Allah melawat mereka, itulah sebabnya kenapa sih Tuhan perintahkan ketika ada orang yang berbuat jahat, tetap doakan yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jika ada orang menjatuhkan kamu, jika ada orang-orang yang melakukan yang jahat kepada kamu, tetap doakan yang baik. Supaya pada hari ketika Tuhan datang dan melawat mereka, mereka dibukakan dan melihat. Ketika begitu mereka melek, mereka melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Selama mereka belum dilawat Tuhan, mata mereka masih tertutup dengan kebencian. Tidak akan pernah bisa melihat kebaikan. Sekalipun sudah melakukan yang baik, tidak akan pernah dilihat. Hanya Tuhan yang mampu membuka hati. Membuka mata hati. Sehingga ada pertobatan yang besar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan mengecilkan perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan yang sederhana barangkali. Kalau di jalan ketika ada orang tua menyeberang, barangkali kita coba tuntun mereka nyebrang. Perbuatan baik. Kalau barangkali kalau dari depan sana ada jemaat yang usia lanjut, mereka sudah berusaha untuk datang ke gereja Tuhan. Tapi karena kondisi fisik, tetap kita tolong mereka. Itu perbuatan baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun gereja tidak mengeluarkan piagam perbuatan baik buat Bapak Ibu Saudara, tapi percayalah, Tuhan akan memperhatikan kita. Amin. Jika kita belum mampu melakukan perbuatan baik, mari pagi hari ini, di depan kita ada perjamuan kudus. Mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Sekalipun di situasi yang tidak baik, tetap lakukan yang terbaik. Kiranya Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang maha besar, akan selalu menolong, memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan persiapkan perjamuan kudus. Kita akan pujikan pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Saya mengundang Bapak Ibu pelayan perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan. Kita akan melayani umat-umat Tuhan. Ku teringat cinta Tuhanku, yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa.
datang pada salib itu. Datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Biar ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bapa di surga, jika Kau dapati kehidupan kami, banyak hal perbuatan baik yang belum sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, perbuatan baik atau kesalehan kami seperti kain kotor. Dan puji-pujian kami seperti daun yang layu, karena tidak didasarkan atas kasih karunia yang dari Tuhan. Pagi hari ini, biar setiap kesempatan kami berbuat baik boleh berkenan kepada Tuhan, yang akan memuliakan Bapa di surga, yang akan menolong kami untuk terkait dengan kekekalan, dan akan membawa kami juga kepada kepercayaan Tuhan yang semakin besar Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami hidup dalam kasih Tuhan. Jika kami merasa lemah, Tuhan, kami tidak mampu berbuat baik. Hati mau berbuat baik, tapi seringkali yang keluar, yang muncul justru hal-hal yang tidak baik. Biarlah tubuh dan darah Yesus akan menolong kami melakukan kebaikan-kebaikan yang seperti Tuhan harapkan, seperti panggilan Tuhan, seperti dunia belum dijadikan. Tuhan memiliki rancangan yang indah. Setiap orang yang diciptakan di dalam Kristus Yesus akan melakukan, diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Berkatilah unsur-unsur perjamuan kudus yang ada di hadapan kami. Berkatilah roti dan anggur yang ada di depan kami dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu. Berkatilah di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Sehingga karena berkat-berkat-Mu inilah, di dalam roti dan anggur ini, kami bisa menyadarinya, mengimaninya. Sekalipun yang kami lihat ada roti dan anggur secara mata, secara jasmani, tetapi dengan iman kami bisa mengatakan itu adalah tubuh dan darah Yesus yang terpecah-pecah di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya, yang hidup di dalamnya, mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang akan membawa tubuh dan darah Yesus ke antara jemaat Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami yang tidak kami ketahui dan itu salah di hadapan-Mu. Tuhan akan menolong kami menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan terimanya dengan penuh sukacita, karena penebusan yang dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda
ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, Satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku taati. Ku datang pada salib itu, Ku datang pada salib itu. apakah yang di belakang sudah terlayani semua? Jika masih ada yang belum, bisa angkat tangan sehingga petugas bisa datang dan melayani Bapak Ibu Saudara. Jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Biar ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat roti perjanjian yang adalah tubuh Yesus untuk kita bersekutu dengannya, untuk mendorong dan memampukan kita melakukan seperti yang Yesus lakukan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Yesus? Mari kita dengan percaya, kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alihkan cawan berisi darah perjanjian Tuhan dengan tangan kanan, dan kita angkat lebih dari kepala kita, menghargai dan menghormati pengorbanan Kristus di kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat kedua tangan kita. Sadari bahwa tangan kita ada isinya kalau Tuhan yang mengisinya. Tuhan yang memberikannya. Sambil menyadari bahwa kita mampu kalau Tuhan memampukan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan baru bagi kita. Terima kasih.
Sebab itu dengarlah firman Allah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengarkan firman Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita menyembah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jika kau menyadari bahwa kau sudah melakukan yang baik, itu kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Lanjutkan, teruskan perbuatan baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya ketika kami bersekutu dengan Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Segala kelemahan-kelemahan diambil oleh Tuhan. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bagi Dia segala hormat, bagi Dia segala pujian-pujian kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala kemuliaan. Hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, segala hormat dan kemuliaan dari kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, buat penekuan-penekuan yang Tuhan berikan kepada kami dan dimeteraikan oleh perjamuan kudus, sehingga kami percaya keluar dari tempat ini kami akan melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana Tuhan rancangkan untuk kehidupan kami. Setiap tantangan-tantangan yang mengganggu kami sehingga kami tidak bisa berbuat baik, tetaplah berikan kekuatan kepada kami untuk tetap melakukan perbuatan baik sampai pada akhirnya Sang pemilik kehidupan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Biar Tuhan akan menolong kita semua hidup dalam rancangan dan kehendak Tuhan.
dalam rencana Tuhan yang besar. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan-persembahan kami. Biarlah yang terbaik kami berikan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberkati kita semuanya dan selalu memberkati. Dan kita akan berikan persembahan-persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa yang kita berikan nanti yang kotak yang tengah itu memang dikhususkan untuk Natal. Jadi Bapak Ibu yang sudah terima amplop atau ambil amplop di belakang, yang bersyukur secara khusus, secara spesial dan bermaksud memberikan keuangannya bagi persembahan-persembahan untuk kegiatan Natal, bisa tulis nama, bisa dikasih sesuai dengan apa yang tertera di situ dan ditaruh di kotak yang paling tengah. Yang sebelah kanan saya ini untuk persembahan-persembahan, sebelah kiri untuk persepuluhan. Nah, Tuhan akan memberkati. Mari kita akan memberi dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ku bawa korban syukur kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, hamba serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan Tuhan. Persembahan yang digerakkan karena Tuhan mengasihi kami. Dimampukan kami untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam bentuk keuangan kami. Kami serahkan persembahan-persembahan, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan untuk kegiatan Natal tanggal 21 Desember mendatang yang membutuhkan juga pembiayaan, Tuhan memberkatinya. Juga persembahan-persembahan syukur, persembahan-persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di GSCA Maranatha Family Batu ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Biarlah kami yang memberi dengan mengasihi Tuhan. Biarlah sukacita ada dalam hati kami. Berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar kami tidak menyia-nyiakan kepercayaan Tuhan. Kami akan lakukan yang terbaik dalam pengadministrasian. Dalam pertanggungan jawab kami kepada Tuhan khususnya. Dan kepada organisasi ini. Tuhan memberkati. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biar semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua bagi kepentingan kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan hamba berdoa untuk umat-Mu, untuk gereja-Mu tempat ini. Biar tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami.
Sehingga di antara kami tidak ada yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Bahkan jika Tuhan izinkan, berkelimpahan di dalam berkat Tuhan. Dan menolong kami untuk kami juga mampu menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi kami taruh persembahan kami di nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih buat persembahan-persembahan yang dengan kasih Bapak Ibu memberikannya kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Biar sepanjang minggu ini kita bisa mengikutinya dengan baik. Kita bisa mengikuti dan kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Biar Tuhan akan selalu menolong kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu pengumuman bahwa ibadah akan berjalan, ada beberapa perubahan, yaitu yang pertama ibadah doa pagi akan tetap kita adakan pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai kecuali hari Sabtu di tempat ini. Dan untuk hari Selasa kita akan ibadah gabungan kaum wanita juga kaum pria di kediaman Saudara Febi atau Saudari Pungki untuk memperingati 7 hari almarhumah Ibu Feni. Jadi kita semua yang sudah tergabung dalam kaum wanita dan kaum pria boleh segera mendaftar di grup masing-masing dan kita akan berangkat bersama untuk beribadah penghiburan 7 hari almarhum Ibu Feni. Dan selanjutnya untuk ibadah MPC tetap kita adakan pukul 6:30 malam di tempat ini. Dan hari Kamis kita akan adakan KKA sesuai dengan wilayah masing-masing. Dan pada hari Jumat kami mengingatkan kembali bahwa pagi pukul 10 sebelum kita adakan sore hari kita adakan MPC 2, kita adakan gedor gerakan doa raya GSCA yang sudah mendaftar di Bapak Jim Stephen bisa mempersiapkan diri untuk kita bersama berangkat atau masing-masing pribadi boleh langsung berangkat ke tempat tujuan yaitu di Sati pukul 10 pagi. Dan untuk itu kita akan mempersiapkan diri, kita akan dukung dalam doa untuk gereja, bangsa, negara, juga GSCA secara khusus. Untuk itu hari Sabtu juga kita akan adakan ibadah kaum muda remaja seperti biasa berjalan pukul 6 sore di tempat ini. Dan kami mengingatkan kembali bagi saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang belum menerima amplop persembahan khusus Natal, kami menyediakan dan kami sediakan ada di depan. Jadi kami himbau bagi kita semua yang diberkati Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bisa melalui satu keluarga satu atau yang diberkati lebih mau memberikan pribadi juga boleh dan bisa diberikan melalui kotak yang ada di depan itu kalau pada hari Minggu, tetapi kalau mungkin di ibadah tengah minggu kita bisa berikan juga melalui panitia yaitu Ibu Hendy atau Pendeta Gris. Jadi itu pengumuman dari kami dan selanjutnya ibadah kita selesai dan hari ini ada ibadah sekolah minggu pukul 9:15. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami persilakan Bapak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan saya sampaikan, apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk gereja ini? Saya undang untuk bisa berdiri. Yang baru pertama kali masuk gereja ini. Tadi saya lihat, selamat datang Ibu. Menyambutmu di sini, berkumpul bersatu di rumah Tuhan, bertambah satu lagi keluarga, bertumbuh bersama
Mari kita berdiri bersama-sama. Sekali lagi selamat datang di GSC Amarta Family Batu. Bertemu dengan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dan kita akan menjadi keluarga yang besar di dalam Tuhan. Tuhan tolong kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaibku, ajaibku. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan anugerah-Mu yang dilimpahkan bagi kami. Dan biarlah kami melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana yang dipikirkan oleh Sang Pencipta, sebagaimana yang dirancangkan oleh Sang Pencipta, supaya kami ada di dunia ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga Bapa di surga dimuliakan. Dan biarlah kami semakin berkurang-kurang dan Tuhan semakin bertambah-tambah. Biarlah yang nampak bukan diri kami, kebaikan-kebaikan yang nampak bukan karena kami, tetapi karena Yesus yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Sehingga di setiap dan di situ segala situasi kami akan melakukan perbuatan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi mampukan kami semua, mulai dari hamba-Mu, untuk mengerti firman Tuhan ini dan menerapkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kami. Dan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Yohanes yang Tuhan izinkan, Tuhan utus untuk melayani dalam proses menjadi seorang hamba-Mu yang berkenan kepada Tuhan, yang akan naik level semakin tinggi. Tuhan akan memberkatinya dalam pelayanan yang ada di GSC Perdamaian di Noyo hari-hari ini. Biarlah jemaat yang dikembalakannya, yang dilayaninya, selalu bertumbuh, berkembang dalam anugerah Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, dengan roh-Mu. Sehingga nyata kekuatan yang dari Allah melimpah atas hamba-hamba-Mu ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap nikah rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah keluarga kami diberkati Tuhan. Keluarga kami ada damai yang dari Tuhan. Aliran damai surgawi turun atas keluarga kami. Sehingga setiap anggota keluarga kami mengekspresikan sukacita. Yang bisa dilihat oleh tetangga, kanan kiri, muka belakang.
sebagai anak Tuhan yang menghadirkan surga di tengah-tengah keluarga mereka. Setiap persoalan-persoalan yang muncul dalam keluarga, mampukan kami secara dewasa untuk menyelesaikannya dengan baik. Dengan kasih yang dari Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Setiap bisnis, setiap usaha, pekerjaan. Berkatilah usaha-usaha mereka. Berkatilah apa yang dikerjakannya. Sehingga melalui pekerjaan itu berkat Tuhan tercurah dan dilimpahkan. Sehingga di antara kami tidak ada yang kekurangan. Semua boleh berkecukupan. Bahkan berkelimpahan di dalam berkat Tuhan. Dan memampukan kami menjadi berkat bagi sesama. Hamba berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa berseru secara pribadi datang kepada Tuhan. Memohon pertolongan-Mu seorang diri. Engkau mendengar dan memperhatikan setiap tetesan-tetesan air mata. Ketika kami membangun mesbah keluarga, kami berdoa dengan seisi rumah kami. Tuhan juga perhatikan membawa keluarga kami semua dalam takut akan Tuhan. Bahkan ketika kami beribadah raya bersama-sama dan kami melayani Tuhan. Biarlah bukan hanya pelayanan kami saja yang menyenangkan Tuhan. Tapi pribadi kami, kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Karena mereka harus lemah tubuh, terbaring karena sakit. Hamba berdoa jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Dengan kuasa bilur-bilur Yesus. Seperti janji Tuhan oleh karena bilur-bilur Yesus. Mereka telah sembuh oleh kuasa Tuhan. Hamba berdoa kepadamu, kepada Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba mau berdoa di tempat ini, karya dan pekerjaan Tuhan bekerja di tempat mereka yang sakit. Sehingga mereka akan sembuh. Setelah ini kami akan mendengar dan melihat kesaksian-kesaksian. Mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Hamba juga berdoa untuk keluarga besar dari Ibu Feni yang beberapa waktu yang lalu sudah berpulang ke rumah Bapa. Biarlah keluarga besar ini dalam kekuatan, kesabaran, dan penghiburan yang dari Tuhan. Jika pada hari Selasa mendatang kami akan bersama-sama beribadah di sana, biarlah kehadiran kami bisa menghibur keluarga mereka. Tetapi satu hal, penghiburan yang sejati datangnya dari Tuhan. Turun atas keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang. Mereka bepergian keluar kota, keluar pulau. Biarlah penyertaan dan berkat-berkat Tuhan juga menyertai mereka. Dan mereka pulang dan kembali bertemu dengan keluarga dan keluarga besar GSI Amanata Family Batu. Tuhan memberkati kami. Bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kondisi-kondisi global hari-hari ini yang menandai bahwa Tuhan segera datang, biar Tuhan akan menolong kami untuk kami juga mempersiapkan diri dengan baik saat Tuhan datang menyambut kami. Kami datang menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak ada cacat, tidak ada kerut atau noda dalam kehidupan kami. Kami persiapkan dengan baik perbuatan kami, rencana kami, hati kami, pikiran-pikiran kami. Biar semua dibalut dengan keilahian yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami akan pulang, kami akan berpisah. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita katakan amin.